Hai semua, selamat datang di Chemistry Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai bentuk molekul ya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri Frida bersama rekan saya Dinda, Heri dan juga Rina. Nah, sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, pertama sekali kita akan belajar mengenai teori fase PR. Oke, ya pada teori ini bagaimana sih cara menggambarkan bentuk molekul itu? Nah, bentuk molekul itu adalah suatu gambar yang digunakan untuk menggambarkan kedudukan suatu atom-atom dalam suatu molekul. Nah, bentuk molekul ini bisa diramalkan loh ternyata berdasarkan gaya tolak-menolak pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat atau yang sering kita dengar dengan teori FSER. Nah, pada teori ini diramalkan berdasarkan jumlah domain elektron. Nah, bagaimana teori domain elektron itu? Domain elektron artinya adalah pasangan elektron. Pasangan elektron ini dibagi menjadi dua, yaitu pasangan elektron terikat dan pasangan elektron bebas. Nah, sebelumnya teman-teman semua sudah pernah melihat bagaimana pasangan elektron, bukan? Nah, di sini terdapat tabel yang menunjukkan mengenai domain elektron. Saya berikan contoh. Ketika pasangan elektron ikatan dari suatu unsur berjumlah 2 dan pasangan elektron bebasnya berjumlah 0, artinya dia tidak memiliki pasangan elektron bebas, maka domain elektronnya sama dengan 2. Dari mana 2 ini diperoleh? Dari 2 ditambah 0. Begitu juga dengan selanjutnya. Ketika dia punya pasangan elektron ikatan sejumlah 3 dan elektron bebas sejumlah 1, maka domain elektronnya berjumlah 4. Nah, dari domain elektron ini sendiri akan menentukan bagaimana bentuk molekulnya. Ketika dia punya 2, dia dikatakan linear. Kalau dia 3, segitiga planar, tapi juga ditentukan dari berapa jumlah pasangan elektron ikatannya dan berapa jumlah pasangan elektron bebasnya. Nah, dari domain elektron ini juga kita dapat menentukan bagaimana sifat kepolaran dari suatu senyawa tersebut. Untuk lebih jelas, akan kami berikan contoh. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Nah, tadi kan kamu sudah tahu ya kalau semisal ada jumlah domain elektron sama dengan 2, maka penyusunan berdomain elektronnya seperti yang digambar, maka dia akan membentuk sudut sebesar 180 derajat. Sehingga geometri domain elektronnya berbentuk linear karena perkiraan sudutnya itu sebesar 180 derajat. Nah, jika domain elektron atau PE-nya itu sama dengan jumlahnya sama dengan 3, maka nantinya penyusunannya berbentuk segitiga datar dengan sudut 120 derajat. Nah, sementara untuk jumlah domain 4 itu nanti berbentuk tetrahedral. Kita lihat contoh. Misalnya ada senyawa NH3 atau amonia. Nah, gimana bentuk geometri molekul dari amonia ini? Nah, NH3 berarti dalam senyawa NH3 terdiri dari satu atom N dan 3 atom H. Nah, di mana yang menjadi atom pusat itu adalah atom N. Atom N akan mengikat 3 atom H. Kamu sudah mempelajari konfigurasi elektron sebelumnya. Masih ingat nggak gimana cara ngekonfigurasi atom-atom? Nah, jadi untuk mengkonfigurasi atom-atom, kamu harus tahu dulu nomor atom dari unsur-unsurnya. Nah, jadi kalau tadi NH3 terdiri dari unsur N dan H, maka kamu harus konfigurasikan elektron yang ada pada atom N. Atom N itu memiliki elektron sebanyak 7, maka kalau kamu konfigurasi dia akan berbentuk 2 dan 5, maka elektron valensinya berupa 5. Sementara hidrogen hanya memiliki nomor atom sama dengan 1, sehingga elektron valensinya hanya ada 1. Sehingga dari elektron valensi yang dimiliki masing-masing atom ini, kita akan menggambarkan teori domainnya. Yang menjadi atom pusat adalah nitrogen atau N. Sehingga kalau kamu perhatikan di sini ada
lingkaran berbentuk berwarna merah, nah ini adalah elektron valensi yang dimiliki oleh nitrogen. Nitrogen memiliki 5 elektron valensi, yang mana dari kelima ini 3 digunakan bersama dengan hidrogen. Jadi hidrogen yang memiliki 1 elektron berwarna biru dan yang berwarna merah adalah punya nitrogen. Sehingga di sini nitrogen akan mengikat 3 atom hidrogen lainnya. Dari 5 elektron yang digunakan ternyata kan ada tersisa 1 pasang elektron bebas. Nah, jadi yang tersisa 1 tidak berpasangan dengan unsur lain, inilah yang disebut dengan pasangan elektron bebas. Sehingga jumlah domain elektron yang ada di sekitar senyawa NH3 itu merupakan sebanyak 4, atau yang ada di sekitar atom pusat itu sebanyak 4. Jadi 1 PeB dan 3 PeI, atau 1 pasangan elektron bebas dan 3 pasangan elektron ikatan. Nah, dari sini kita bisa memunculkan bentuk molekulnya, sehingga bentuk molekulnya atau rumusnya itu merupakan AX3E1. Nah, AX3E1 itu merupakan bentuk dari piramida trigonal. Jadi seperti yang pada gambar bentuk dari molekul geometri dari NH3. Nah, selanjutnya, nah, jumlah domain elektron yang ditentukan. Setiap elektron itu, langkah-langkahnya yang bisa kita lakukan, pertama, setiap elektron ikatan itu tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3 itu dihitung 1 domain. Jadi kalau nanti kamu ketemu di mana atom-atom yang berikatannya bisa double bond, single bond, ataupun triple bond, itu tetap hitungannya 1 domain atau 1 pasangan elektron ikatan. Nah, setiap pasangan elektron bebas pada atom pusat itu juga dijumlahkan sebanyak 1 domain. Contohnya adalah misalnya H2O. H2O struktur Lewisnya kan seperti ini, di mana yang menjadi atom pusat adalah oksigen. Oksigen memiliki 6 elektron valensi seperti itu. Nah, sehingga ketika dia berikatan dengan 2 atom H, dia akan saling menggunakan elektron bersama, sehingga yang tersisa adalah 2 pasang elektron bebas. Nah, jadi akan ada 2 pasangan elektron ikatan dan 2 pasangan elektron bebas seperti ini, sehingga jumlah domainnya itu totalnya sebanyak 4. Oke, selanjutnya saya lanjutkan dengan penggunaan media PET simulation untuk melihat bentuk molekul. Kita mulai dari yang pertama untuk melihat modelnya. Nah, kita melihat sudut yang terbentuk dari molekul seperti gambar, yaitu 180 derajat dengan bentuk molekul linear. Nah, kita ulangin lagi seperti ini bentuknya untuk bentuk molekul linear. Selanjutnya, kita melihat real molekulnya atau bentuk molekul yang sebenarnya untuk molekul H2O. Sudut yang terbentuk 104,5 derajat dengan bentuk molekul tetrahedral. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lihat bentuk molekul dari CO2. Sudutnya 180 derajat linear. Untuk ClF3 trigonal piramida. Untuk molekul yang selanjutnya yaitu BRF5, yaitu oktahedral. Dan ada juga SF6, bentuk molekulnya oktahedral. Nah, kalian bisa mengaksesnya sendiri melalui smartphone masing-masing menggunakan link yang sudah disediakan untuk melihat bentuk-bentuk molekul yang ingin kalian ketahui. Nah, selanjutnya kalian boleh menjawab pilihan yang benar dari soal kuis yang ditampilkan. Menurut teori domain elektron, bentuk molekul CO2, PCl5, dan SF6 adalah, kalian bisa jawab masing-masing. Jawaban yang benar yang mana? Oke, demikian presentasi tentang media pembelajaran
dari Chemistry Channel hari ini. Terima kasih.